Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi unzilal Qur'an hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kembali ucapan rasa puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai detik ini limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang masih kita rasakan, sehingga kita bisa berhadir di rumah Allah ini dalam rangka sami'na wa a'tana kita kepada Allah, melaksanakan kewajiban kita selaku seorang laki-laki baligh berakal pula, yakninya melaksanakan ibadah Jumat saat ini. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, saat ini kita berada di hari yang ke-17 di bulan Rajab tahun 1446 Hijriah. Bulan yang merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Bapak dan saudara, Rasulullah menyebutkan bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Bulan Sya'ban nanti adalah bulannya Rasulullah, dan bulan Ramadan nanti adalah bulan kita, umatnya Rasulullah. Sehingga Bapak, di bulan Rajab ini hendaknya kita sering mengamalkan doa ini. Apa doa yang diajarkan Rasulullah di bulan Rajab ini? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkatan untukku hidup di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, serta sampaikan umurku ya Allah masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, di bulan Rajab ini pula ada satu peristiwa besar, peristiwa akbar yang tidak akan pernah terulang dalam sejarah kehidupan umat manusia. Apa itu? Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali ke Masjidil Haram, yang hanya dilakukan oleh Rasulullah dalam sepertiga malam. Secanggih apapun ilmu fisika, sehebat apapun ilmu matematika seseorang, belum akan mampu mencerna perjalanan yang cukup jauh dan cukup panjang itu hanya dilalui oleh Rasulullah dalam sepertiga malam. Apa konsep yang meyakini itu? Tentu saja adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, khotib tidak
sesungguhnya peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Namun coba kita tilik. Yang pertama, dari segi sejarah, ternyata Masjidil Aqsa itu adalah merupakan kota suci kita, tempat suci kita yang kedua sesudah Masjidil Haram. Allah nukilkan itu, Allah pertegas itu di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-1 itu. Apa kata Allah, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram illal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Siapa hamba yang Allah perjalankan itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, kalau kita lihat konteks saat ini, orang Israel masih berikhtiar untuk menghilangkan Masjidil Aqsa itu, Palestina itu, dari peta dunia. Apa tujuannya? Apa keinginannya? Adalah bagaimana Masjidil Aqsa itu menjadi miliknya. Karena bagaimanapun juga, Pak, mereka juga meyakini bahwa Masjidil Aqsa itu adalah merupakan salah satu juga tempat mulia buat agamanya. Bapak dan saudaraku, sehingga apa-apa 1 tahun belakangan ini, saudara-saudara kita di Palestina saat ini tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, di mana tempat berlindung dikejar terus oleh orang Israel ini, di tempat-tempat ibadah, di rumah-rumah sakit, di tempat-tempat pengungsian, bahkan di tempat-tempat yang memang sudah termasuk kepada tempat yang dilindungi dalam hukum internasional, masih saja dikejarnya. Bapak, bahkan ketika kita umat Islam coba membela, apa kata dedengkotnya, apa kata suhunya, apa kata gurunya? Andai kata di Israel masih tetap diperangi secara bersama-sama, maka dia akan jadikan Palestina itu, Gaza itu seperti neraka. Namun Bapak, Allah tidak tidur ternyata. Allah dengar doa umat Islam seluruh dunia. Allah dengar tangisan kita. Allah dengar minta kita. Bapak, dia yang janjikan neraka untuk Gaza, ternyata kotanya, negaranya yang sekarang jadi neraka. Allah turunkan api beserta angin besar yang sesungguhnya itu sudah diingatkan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-122, bahwa angin besar dengan api itu akan Allah datangkan untuk membakar kebun-kebunmu, kata Allah. Dan itu, Pak, Allah lihatkan saat ini. Bapak dan saudara, ini sesungguhnya Allah lihatkan kebesarannya. Maka apa yang kita saksikan Isra dan Mi'raj, apa kisah Isra dan Mi'raj, dan apa yang kita saksikan saat ini, keimanan kita seharusnya semakin kokoh, semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pertolongan Allah itu akan selalu datang kapanpun tanpa kita ketahui. Walaupun bukan di Israel datang pertolongan Allah itu, bukan Israel yang Allah hancurkan, tapi suhunya, tapi gurunya, tapi Amerika Serikat yang Allah hancurkan, luluh lantahkan. Kalau Israel menghancurkan itu bertahun-tahun Gaza, baru sehancur itu. Tapi Allah hancurkan Amerika itu hanya dalam 1 hari. Api merajalela di daerahnya. Bapak,
potret pertama yang kita sampaikan. Jangan pernah putus asa untuk meraih rahmat Allah. Jangan putus asa untuk meminta pertolongan Allah. Allah akan turunkan pertolongan itu dimanapun kita mungkin berada. Mungkin yang bukan sesuai dengan harapan kita, di tempat lain Allah akan tolong kita. Yang kedua, perjalanan Isra dan Mi'raj itu juga dalam sejarah membawa sebuah ajaran kepada kita, sebuah oleh-oleh untuk kita juga bisa berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita juga bisa bercakap-cakap dengan Allah. Karena Nabi ketika migrat kepada Sidratul Muntaha itu, Nabi bisa langsung bercakap-cakap dengan Allah, Nabi langsung bisa mengobrol dengan Allah. Apakah kita umatnya bisa juga langsung mengobrol dengan Allah? Bisa. Dengan apa? Dengan oleh-oleh yang dibawa Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Apa itu, Pak? Sholat 5 waktu sehari semalam. Di sana kita adukan, Pak. Di sholat itu kita minta kepada Allah. Di sholat itu sesungguhnya tempat kita yang paling dekat dengan Allah. Apa kata Rasulullah? As-sholatu midral mu'minin. Sholat itu adalah mijratnya orang-orang yang beriman. Permasalahan sekarang, Pak, kita nggak yakin betul nggak dengan sholat itu kita akan didengar oleh Allah. Betul nggak dengan sholat itu kita akan dibantu oleh Allah. Betul nggak dengan sholat itu kita akan diselamatkan oleh Allah. Sehingga kadang-kadang mohon maaf, kita menganggap sholat 5 waktu sehari semalam itu sebagai sebuah beban dalam hidup kita, sehingga kita hanya mengerjakannya hanya sebagai sebuah pelaksanaan kewajiban kita, atau hanya sekedar bayar hutang kita. Padahal Bapak dan Saudaraku, kalau kita mau tanya nurani kita masing-masing, yang sholat itu sesungguhnya adalah kebutuhan rohani kita. Jasmani kebutuhannya adalah makanan. 3 kali sehari semalam kita makan. Kalau tidak makan atau terlambat atau salah pola makan kita, kadang-kadang menimbulkan sakit di perut kita, maka itu atau yang lain namanya penyakit karena kesalahan pola makan kita. Apakah jiwa kita juga bisa sakit? Bisa. Ketika kita salah dalam cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau datang kepada Allah, tidak mau minta tolong kepada Allah, tidak mau nyembah Allah, sakit jiwa apa lagi yang tidak akan kita dapatkan, Bapak? Kegelisahan akan kita alami, kepanikan akan ada dalam diri kita, tidak ada ketenangan batin dalam diri kita. Karena apa? Karena kita tidak dekat dengan Sang Memberi ketenangan itu. Maka Bapak dan Saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini khatib ajak kita semua untuk jadikanlah sholat itu sebagai sebuah kebutuhan kita. Ketika sholat itu menjadi sebuah kebutuhan kita, apa janji Allah, Pak? Aqimus sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wa munkar. Dirikan sholat, kata Allah, dan sesungguhnya sholat itu akan mampu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Itu janji Allah. Artinya apa? Hanya dengan sholat kita akan terlindung dari segala sesuatu mara bahaya. Hanya dengan sholat kita akan terlindung dari segala sesuatu perbuatan yang tercela. Coba renungkan, coba kita ino-ino, sudah berapa sih sholat yang kita laksanakan ini betul-betul sebagai ibadah yang akan mampu membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau mohon maaf,
wali ini? Atau yang sholat hanya ketika 1 tahunan sekali, 2 tahunan sekali? Bapak, ketika kita tidak menjadi orang penyembah Allah, mohon maaf Bapak, dalam riwayat Rasulullah pernah didatangi oleh seorang pemuda yang menangis mengadu ke Rasulullah, "Ya Rasul, ayah saya meninggal dunia ya Rasul, tapi tidak ada orang yang mau menyelenggarakan jenazahnya ya Rasul. Tidak ada orang yang mau dekat dengan rumah kami ya Rasul. Tidak ada orang yang mau naik ke rumah kami ya Rasul. Tolong ya Rasul." Bapak, Rasul sedang duduk-duduk dengan Umar waktu itu. Lalu Rasul utus Umar untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa orang tidak mau bertakziah, tidak mau menyelenggarakan jenazah. Bapak, sampai Umar di sana, alangkah terkejutnya Umar, karena mayat yang saat ini sedang akan diselenggarakan orang itu bukan lagi berwajah manusia, tapi sudah berwajah babi. Lalu Umar kadukan ini ke Rasulullah. Lalu Rasul lihat kembali. Lalu Rasul bermohon kepada Allah, "Ya Allah, tolong tutup dulu aib si fulan ini ya Allah. Kalau tidak kau tutup aib si fulan ini ya Allah, maka orang tidak akan mau menyelenggarakan jenazah dari Allah." Maka kembalilah seperti semula Bapak, diselenggarakan orang jenazah dan bahkan sampai masuk ke dalam liang kubur. Namun ketika ritual terakhir penyelenggaraan jenazah, ketika pipi dicacahkan orang ke tanah, kembali wajah tadi berubah menjadi kepala babi. Ditutup orang, lalu ditanya oleh sahabat, "Hai pemuda, apa yang menyebabkan ayahmu seperti ini?" Apa jawab pemuda itu, Pak? "Ayah saya memang dalam hidup dan kehidupannya sangat ringan dalam meninggalkan sholat." Lalu apa kata Rasulullah, Pak? "Hai sahabatku, wahai saudara-saudaraku, wahai sidang takziah, inilah tamsil, inilah perumpamaan yang Allah perlihatkan kepada kita, bahwa siapa selama hidup kepala tidak pernah mau sama rendah dengan kaki, tidak pernah sujud kepada Allah, dipanggil oleh muazin untuk melaksanakan sholat, dia tidak pernah mau melaksanakan sholat, nanti di hari kebangkitan dia akan Allah bangkitkan kepalanya sama dengan kepala babi." Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik, Pak. Betapa sesungguhnya sholat itu bukanlah kebutuhan Allah. Sholat itu sesungguhnya adalah kebutuhan kita. Untuk apa? Untuk memuliakan kita dari makhluk yang namanya binatang itu. Untuk memuliakan kita dengan umat-umat yang lain. Karena memang Bapak dan Saudaraku, orang Yahudi ada puasanya, orang Yahudi ada juga sedekahnya, tapi sholatnya tidak ada. Agama lain pun seperti itu, Pak, cuma sholatnya tidak ada. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah, as-sholatu hijabul mu'min wal kafir. Sholat itu pembeda antara seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan orang-orang kafir. Ketika dia tidak sholat, tentu saja di mata Allah Subhanahu wa ta'ala dia bukan lagi tergolong orang-orang yang beriman. Fattabihu ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak, di dalam surat Al-Asr ini Allah bersumpah demi masa demi waktunya. Apa kata Allah? Demi masa, demi waktu, banyak manusia yang berada dalam keadaan merugi. Bapak, kita berada pula saat ini pada hari yang ke-17 pula di tahun 2025. Maka tentu saja juga menjadi ajang kita untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita setahun yang belakang. Sudah berapa manfaat ya waktu yang kita manfaatkan ini hanya untuk tujuan Allah menciptakan kita. Apa tujuan Allah menciptakan kita, Bapak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya semata-mata untuk menyembah kepadaku, mengabdi kepadaku. Salah satu bentuk pengabdian itu adalah dengan melaksanakan ibadah sholat itu. Dan itulah sesungguhnya salah satu bekal yang harus kita persiapkan agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Kenapa kata Allah? Orang-orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh yang mana? Yang paling utama yang akan menyelamatkan kita adalah ibadah sholat kita ini. Karena apa? Nanti di yaumil kiamat yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan puasa kita, bukan zakat kita, bukan kedermawanan kita, bukan kemurahan senyuman kita, bukan kepandaian kepiawaian kita bergaul dengan orang lain, tapi yang akan pertama dihisab oleh Allah adalah ibadah sholat kita. Ketika sholat kita baik, insya Allah yang lainnya akan Allah ikutkan baik. Tapi kalau tidak ada sholat yang kita bawa, Pak, maka yang lain tidak akan pernah Allah lihat. Tapi kok kurang-kurang sakit ibadah sholat kita, Allah tetap akan lihat yang lain untuk menutupi kekurangan ibadah sholat kita itu. Innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibus sailin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa yazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa munkari wa ya'izukum la'allakum